Oke, ini setelah dilakukan pengerjaan. Oke, ini engkolnya juga udah berat teman-teman ya, udah penuh kompresinya. Oke, kita lihat knalpotnya teman-teman ya. Knalpotnya berasap apa enggak setelah kita lakukan pengerjaan kayak tadi itu. Udah dibongkar semuanya. Oke, jika teman-teman mempunyai hal yang sama di motor Mio M3, pokoknya di motor Mio Soul GT, Xeon, Vino, kasusnya sama kayak yang di video ini, boleh teman-teman lihat tutorialnya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Hanya di Mekanik Roda 2 channel. Ini udah nggak ngebul juga nih, knalpotnya nggak ngebul, udah aman. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan tonton videonya teman-teman ya, semoga bermanfaat lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 channel. Oke teman-teman, ini ada motor Mio Soul GT ini ya. Kasusnya ini kalau di engkol ini ngempos, sangat enteng sekali kompresinya kayak gini teman-teman ya. Nggak ada tenaganya, nggak ada kompresinya nih, enteng buat pakai tangan pun enteng ini teman-teman ya. Nih, 2 jari aja kuat. Oke. Pengen tahu masalahnya di mana? Silahkan ikuti video ini sampai selesai teman-teman ya. Oke, saya pastikan ini motornya hilang kompresi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Oke, untuk memastikan saya sumpel ininya pakai jari ini, kompresinya ini teman-teman ya. Di engkol-engkol sama sekali nggak ada tenaganya ini. Ini bisa dipastikan kalau nggak klepnya keganjel kotoran atau ring sehernya yang udah rusak. Ayo gitu aja teman-teman ya. Oke, bongkar. Nah gue copot ngon injektornya, pang. Ya, saya lepas dulu teman-teman ya, ini bagian-bagian ini injektor, selang-selang. Terus ini bisa diperhatikan teman-teman ya, yang perlu dibongkar. Oke, saya percepat aja biar kita langsung ke intinya saja teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau ngetopin dulu teman-teman ya. Ini cara ngetopin TMA di motor Mio Soul GT. Ini ada tandanya, ini tanda panah yang ada di rangkanya ini harus dipasin di magnet ini teman-teman ya, di huruf T ini. Nah ini harus lurus sama ini teman-teman ya. Saya mau lihat klepnya atau kekencangan, bisa juga kalau klepnya kekencangan juga jadi sumber ngempos teman-teman, tapi saya prediksikan ini jelas klepnya bocor ataupun nih klepnya masih bagus. Ini jarak renggangnya juga masih pas lah ya, nggak kekencangan. Oke, ini untuk teman-teman yang butuh top timing yang pas ini teman-teman kayak gini nih. Jadi lingkar kecil yang ada lubangnya ini harus pas strip yang ada di dalam yang ada di plat ini teman-teman ya. Lurus saya gini, terus kalau dipegang klepnya atau setelan klepnya ini main. Nah ini di sini ada garis tapi udah ketutupan oli. Ini motor udah ada berapa bulan nganggur teman-teman ya, jadi nggak hidup posisinya ini ya, karena itu diengkol ngempos itu.
Tuh, di sini ada garisnya nih. Nah, di dalam itu ada garis. Ini saya pakai senter. Nah, pas lubang itu harus pas garis. Ini cara ngetopin rantai keteng yang benar di Mio M3, Soul GT. Ini teman-teman kayak gini. Tuh, posisinya kayak gitu ya. Soalnya kalau nggak top, ini sih seharusnya nggak ditopin nggak apa-apa. Ini saya cuma ngasih tahu saja kalau ngetopin rantai keteng kayak gini. Gigi ketengnya harus pas di stripnya itu. Oke, setelah dipastikan klepnya nggak kekencengan, emang ini nggak kekencengan teman-teman ya, cuma klepnya aja ini mungkin keganjel kotoran karena motor ini dibawa ke sini dalam keadaan mati dan nggak hidup lama di rumah pemiliknya itu sekitar ya mungkin 3 bulan 4 bulanan. Nah, oke, lanjut ke pembongkaran selanjutnya. Kita lepas gigi timingnya dengan kunci 12 sok teman-teman ya. Ini saya gunakan impact saja biar cepet. Oke, selanjutnya kita gunakan L5 untuk melepas ini teman-teman ya. Ini ada baut L di dalam. Jangan lupa untuk Mio Soul GT ini teman-teman ya. Ini baut L5 ada 2 buah ya. Panjang bautnya ini. Lepas dulu, terus ntar gunakan kunci 12 sok untuk melepas baut keempat, baut blockheadnya. Oke, saya lepas dulu teman-teman. Oke, ini sudah saya lepas. Wow, bener saja teman-teman ya, penuh dengan kerak ini ternyata motornya, makanya kompresinya hilang nih. Di klepnya aja udah kelihatan ini motor pasti ngebul dulunya, ini ngebul berasap putih knalpotnya. Pembakarannya ini pembakaran oli teman-teman ya, ngeraknya kerak oli yang kebakar. Oke, ntar kita bersihkan, saya bersihkan ini in-X nya, lubangnya ini saya bersihkan semuanya pokoknya biar bersih lagi inilah ya. Ntar kita skir klep juga teman-teman ya. Kita lihat pistonnya. Ini rantai ketengnya masih bagus. Terus coba kita bongkar pistonnya kena apa enggak. Ngerak juga ini keraknya parah ini, kayaknya sih kena ini. Kalau nggak ringnya aja ya pistonnya. Ini katanya udah pernah di boring teman-teman ya, jadi udah pernah di bos, di verbes ini. Ini lidahnya saya lepas dulu biar nggak patah. Saya tarik ini. Oke, ini dia teman-teman ya. Oh ya, udah pernah di verbes ini. Oke, ke tempat yang terang nih teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini pistonnya ini. Pistonnya emang udah parah banget, tapi bagian permukaannya aja, tapi ini enggak ada baret-baretnya. Belum ada baret-baretnya teman-teman ya, cuma ring sernya aja ini kayaknya yang udah kena ini. Ntar saya fokusin. Angel temen kira fokus kok. Pokoknya ini pistonnya masih bagus, nggak ada baret di sini teman-teman ya, cuma ringnya aja yang udah apa ini. Nah, ini kelihatan jernih nih. Nah, ini ring olinya juga udah temel apa bahasa Indonesia ini temel apa ya, udah lengket temen-temen ya. Kalau ring yang 1 sama 2 yang atas masih rada lumayan lah ya. Ini kebocoran ada di ringnya saja kayaknya. Untuk menghemat budget ntar kita ganti ringnya aja temen-temen ya, walaupun ini udah separah ini nih. Oke, saya tes dulu ini pakai bensin, pasti ngocor ini. Klepnya parah ini kan, bisa kelihatan tuh rembesannya teman-teman ya. Nah, ini cara ngecek kompresinya, klep masih bagus apa enggak, perlu disekir apa enggak kayak gini. Tuangin bensin, dilihat. Nah, ini bocor ya,
Sudah jelas ini, makanya ngempos judulnya ya. Mio ngempos ini, baik di motor Mio, pokoknya semua di motor 4 tak semuanya cara pengetesannya sama ya gini. Ini X-nya juga bocor, makanya ngempos di selah enteng banget. Kalau punya teman-teman mempunyai masalah yang sama ngempos kadang susah hidup ya itunya lah. Kalau klep ini mah benar udah kendor ini ya, masih kendor, setelahnya udah pas. Oke, setelah saya lepas saya sekir klep ini teman-teman ya. Ini gunakan bor biar cepet aja ya, biar penggarapannya cepet. Ini saya sekir klep dua-duanya. Seumpamanya bocor ya tadi itu ya parah banget, pasti ngempos di engkol, ngempos teman-teman. Ini ntar inside-nya saya sekir semua pokoknya ya. Oke, langsung saya tes. Ini udah di sekir klep semuanya teman-teman ya, udah dirasa cukup. Bisa dilihat bocor apa enggak. Kalau bocor disekir lagi. Oke, udah nggak bocor ini teman-teman ya. Yang klep innya nggak bocor, tinggal yang X tuh udah nggak rembes kan. Itu gunanya sekir klep, buat merapatkan klep yang udah nggak pas sama dudukannya, sama bibir klepnya. Ini kena yang buat pembuangan atau lubang exhaust nya. Ini juga udah rapat teman-teman ya. Oke, bisa dilihat tuh udah rapat. Oke, teman-teman ya, ini piston udah saya pasang teman-teman ya. Ini lihat untuk pemasangan pistonnya sendiri, yang celahnya lebar di atas teman-teman ya, jangan kebalik ya, yang ada titiknya di bawah ini. Oke, kayak gitu. Ini di Mio Soul GT. Oke teman-teman, tinggal saya merakit ini apa namanya, piston si klepnya teman-teman. Klepnya mau saya pasang ini udah saya bersihkan, udah disekir juga. Ini udah nggak bocor ya, udah nggak bocor. Tinggal pasang seal klep, sudah tinggal pasang rocker armnya atau pelatuk templarnya ini teman-teman ya. Ini kalau motornya teman-teman namanya apa namanya, bunyi distel kendor, ini masalahnya ada di sini. Oke, biasanya bearingnya udah remuk, bearing rocker armnya ini pelatuknya lah ya. Kalau ya ini pelatuk juga namanya teman-teman ya. Oke, untuk pertama-tama nih ya, seal klep udah dipasang, klep udah dipasang, udah disekir klep, udah nggak bocor teman-teman ya. Kita ganjel pakai ini gagang sok aja, ini bekas sok, pakai kunci sok aja. Tapi ketinggian kayaknya lah, nggak apa-apa ini. Nah, untuk pemasangan ini apa namanya, per klepnya ini ya teman-teman ya, yang renggang di atas, jangan kebalik, soalnya ntar jadi motornya nggak enak ngempos teman-teman ya. Untuk pemula aja ini. Terus tutup ininya mana Bang? Bentar, tutup sini kancing kuku klepnya. Oke, ini dia teman-teman ya. Saya pasang kuku klepnya. Kita gunakan kunci T, terus kasih ban. Oke, tekan gini. Lepas dah. Oke, kayak gini aja pemasangannya teman-teman ya. Ini untuk pemasangan kuku klep di Yamaha atau di motor apapun yang motor 4 tak ya, baik bebek maupun matic, sederhana aja. Pokoknya jangan sampai kebalik pemasangan per klepnya ini teman-teman ya.
tinggal yang satu lagi nih. Ini yang jarang di sebelah sini. Untuk ngancing nih teman-teman, kalau ngelepas jangan sampai hilang, soalnya kalau hilang ya banyak sih, tapi kadang repot juga kan, jadi apa ya namanya, jadi pusing lah. Barangnya kecil kayaknya nggak penting banget, tapi sangat penting ini. Oke, tinggal kita kencengin lagi. Saya ikat dulu karetnya ini. Dah. Oke, pemasangan sudah teman-teman ya, ini kayak gini posisinya, kayak gini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tes. Oke teman-teman, tinggal pemasangan rocker arm. Oke, ini jika motornya teman-teman habis di setel klep kok kendor lagi, biasanya yang rusak nih bearing di sini di rocker armnya. Ini baik di motor Aerox, terus Lexi, terus Nmax itu teman-teman ya. Itu bearing rocker armnya yang rusak, udah di setel klep kendor lagi, masalahnya ada di sini. Harus minta ganti teman-teman dulunya. GM3 juga ini motor Mio Soul GT. Untuk pemasangannya sendiri tinggal pasang aja gitu teman-teman ya. Ini enggak ada dratnya nih, kalau ini enggak ada ulirnya, enggak kayak motor Mio ya. Allah, mau copot Jen. Set. Kasih oli dulu. Tinggal tutuk tuk. Oke, tinggal yang satu. Oke, ini buat yang senang otak-atik motor boleh dilihat, ini masih bagus, nggak oblak. Kalau ininya oblak biasanya karena perumasan oli yang kurang sempurna di daerah sini, di area kop silindernya, di head silindernya sebelah sini teman-teman ya. Oke, tinggal pasang satu lagi. Jadinya bearingnya hancur kalau di setel klep, bunyi lagi kan, aduh pusing, aduh harus rubuh. Masalahnya ada di sini. Yang sering banget itu motor itu Nmax teman-teman ya. Motor Nmax sering banget kejadiannya ya gitu. Ini rocker armnya rusak. Di setel bunyi lagi. Kirain rantai ketengnya bukan, masih bagus. Ternyata ini saya pasang dulu. Masanya ya gini. Udah ya gini aja teman-teman ya. Ini kalau posisi topnya di gini, nah harus spray nih. Nokon asnya nih gini, gerak-gerak kayak gini. Laharnya, nah ini lahar ini juga sumber masalah, kadang-kadang ini ambrol, bunyi ngeklek juga teman-teman ya di nokon as ini. Perhatikan nokon as ini teman-teman ya. Ini kalau oglek ini timbang pengapinya nggak pas, jadi kadang berubah-ubah. Timbul suara kayak stang seher teman-teman ya kalau
bearing 6004 nya ini rusak. Ini masih orinya, oke, masih bagus pokoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lakukan pemasangan head silindernya teman-teman ya. Ini motornya nggak saya ganti baru pistonnya ini ya, ini saya ganti ring sehernya saja karena kemarin dilihat-lihat masih bagus, kondisi ring sehernya belum paret, jadi ganti ringnya saja. Oke, ini gelap enggak gambarnya. Saya pasang dulu lah. Ngetopin rantai ketengnya nih. Ntar kalau rantai keteng lubangnya di sini teman-teman ya. Ini ngurut, ini kan udah ditopkan, pistonnya udah di atas. Nah ininya kayak gini teman-teman ya. Pemasangannya harus pas lurus sama ini kayak gini ntar. Oke, tuh kan kelihatan. Jadi coakan titik ini harus titik yang sebelah sini ini udah fokus. Ini harus lurus sama garis yang di sebelah sini teman-teman ya. Harus lurus sama garis yang ada di plat sini, plat tutup bloknya teman-teman. Kalau nggak pas nggak bakalan jadi. Nih yang sebelah sini nih. Oke, bisa kelihatan teman-teman ya. Ini harus lurus, ntar garisnya harus sesuai pas lubang ini. Gigi sentriknya ini gigi timing depannya ini teman-teman ya. Oke, saya pasang kunci L nya, L5, baut L5 juga ini teman-teman ya. Di dalam sini ada 2 baut L5, udah saya terangkan. Ini harus cabut dulu, cincin tipang. Oh ini dia satu lagi, ini ada ringnya di sini kecil. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, ini untuk ngetopin rantai ketengnya. Pemasangan di gigi timingnya teman-teman ya, perhatikan. Soalnya kalau ini ntar salah, motor itu akan ngempos juga, nggak susah hidup, nggak bakalan hidup teman-teman ya. Seumpamanya pun hidup ya nggak enak banget lah. Oke, ini untuk pemasangan rantai keteng atau top timing di motor Mio Soul GT. Kita pasang. Nah, kalau buat teman-teman yang motornya bolak-balik seumpamanya udah ditopin geser lagi, udah ditopin geser lagi, hilang kompresi, ini juga penyebabnya salah satunya yang jarang diperhatikan teman-teman ya. Ininya patah atau udah nggak nongol kayak gini, gigi timing ini teman-teman ya, rusak lah judulnya, dibiarin, nggak ditambahin las atau nggak diganti yang baru. Ditambahin las pun bisa, yang penting ini bisa ntar nyantel di noken asnya sini teman-teman ya. Soalnya ini buat penahan biar noken as sama gigi timing ngunci. Nah ini di sini ada yang di noken asnya, ini bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali, ini yang sering diabaikan buat mekanik yang masih belajar ya. Kayak dulu saya sering keprank ini gara-gara dulu di motor Vega apa ya, Vega R-nya ini kayak gini ada juga kalau di motor Yamaha teman-teman ya. Ini cara ngetopin rantai keteng di motor Mio Soul GT. Oke, ini udah. Nah harus pas ini set. Nah jadi ini ntar lurus sama garis yang ada di plat sini teman-teman ya. Tuh, terus gunakan kunci 12. Kunci 12 buat ngoncengin sok 12 nya. Kayak 12 nya goyang-goyang. Oke, tinggal saya kencengin dulu pakai kunci sok 12 teman-teman ya. Saya geser dulu. Hilang bol.
Nah, kita pasang ini bautnya dulu, terus kita pasang tonjokan ketengnya teman-teman ya. Kalau soalnya kalau dikencengin ntar tonjokan ketengnya nggak dipasang dulu akan mencelat teman-teman ya. Oh, ininya akan geser crack gitu. Nah, teman-teman nggak tahu, jadinya motornya susah hidup, kompresinya nggak ada, atau mentok sekalian malah klepnya tabrakan sama si piston. Oke, supaya pasang dulu ini ya, tonjokan ketengnya ini sumber masalah juga. Kalau motor teman-teman udah diganti rantai keteng kok tetap masih bunyi, atau rantai ketengnya masih bagus, kamratnya masih bagus, kok motornya bunyi krek 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 tek 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 tek, nggak beraturan bunyinya, trek tek 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 kalau dihidupin baik dingin maupun masih kondisi panas, ini masalahnya ada di sini nih. Salah satunya ini teman-teman ya, tonjokan keteng. Ya Allah, roketon ini tonjokan ketengnya ini. Oke, pasang dulu. Oke, ini diinin dulu teman-teman ya. Nah, biar gampang pemasangannya, pasang bang. Pakai 8T, 8T-nya udah disiapin. Ah, bingung, 8T-nya belum disiapin. Oke, ini pasang dulu biar nggak mencelat waktu dikencengin teman-teman ya. Ini saya kasih lem, nggak saya ganti packing soalnya lagi hemat budget ini, jadinya nggak beli packing top set. Dari packing yang lama dipakai lagi. Kencengin. Oke. Ini yang perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang baru pertama kali bongkar, biar nggak lupa teman-teman ya. Sebelum mengencengin rantai keteng, kencengin dulu, pasang dulu tonjokan ketengnya. Ini di motor, ini motornya nggak hidup. Ntar ini juga kabel-kabelnya kayaknya kabel full pumpnya kemakan tikus juga loh bang. Disolasi bang. Udah. Terus kita lepas ini kan udah dikencengin tapi belum pakai kunci yang sebelah sini ya. Ini buat sebelah sini. Set. Nah, ini lepas dulu biar mencelat ke bawah. Nah, kayak gini pakai obeng min kecil. Oke, selanjutnya kita kencengin pakai kunci 12 sok. Nah, dah. Kenceng banget ini teman-teman, gruk-gruk nih. Kencengnya langsung atos. Oke, selanjutnya kita pasang nih apa namanya, throttle bodinya. Saya tancapin dulu ke tripod, sobat, tripodnya sini bang. Oke, nih bocah gagah sing kunjungan kayak gareng. Pasang dulu. Oke, ini untuk pemasangan top timing rantai keteng di motor Mio Soul GT ini temen ya, Soul GT box. Nah iya, kasih duwe nang kana. Nih teman-teman ya, ini pemasangannya kayak gini nih. Pokoknya garis ini harus tembus ke garis itu, kelihatan gak sih ya? Nggak kelihatan tapi tuh. Pokoknya udah yang tadi saya terangin, pokoknya efeknya sangat berat sekali, pokoknya sangat parah kalau sampai nggak top timingnya nggak pas. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Ini lagi dilakukan pemasangan kabel-kabel ya pada pakni tikus ya, motor suara dinggo judule. Ntar kita pasang dulu kabel-kabelnya, ntar pasang throttle bodinya juga ini teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya mau saya lakukan penyetelan klep teman-teman ya ini ya. Untuk celah klepnya buat Soul GT ini 0,10 kok. X nya, in nya juga 0,10. Itu kalau pakai failer gig, tapi kalau saya udah biasa pakai perasaan aja teman-teman ya, udah biasa nyetelnya. Oke, untuk akibat klepnya yang terlalu renggang, semuanya teman-teman nyetel klepnya terlalu renggang ini ya, bahan bakar yang masuk akan lebih sedikit teman-teman ya, jadi gas buang tidak bersih, kompresi mesin juga jadi rendah kompresinya, mesin jadi susah dihidupkan teman-teman ya.
Terus suara mesin jelas berisik karena terlalu renggang klepnya sih. Tenaga motor jadi kurang, mesinnya cepet panas, mesin bisa tersendat pada putaran tinggi, terus mesin tidak bisa stasioner atau nggak bisa langsam teman-teman ya. Itu kalau setelan klepnya terlalu renggang. Pada banget pengajian aku karaokean. Tadi kayak diberi wong. Sedangkan kalau untuk celah klepnya yang terlalu rapat ya kayak tadi itu teman-teman ya, kompresinya jelas bocor, ngempos itu teman-teman ya. Bahan bakar otomatis akan boros. Kompresinya bocor sih. Terus tenaga yang dihasilkan akan berkurang, mesinnya berkurang tenaganya teman-teman. Terus mesinnya nggak bisa langsam atau nggak bisa stasioner. Yang jelas juga motornya susah dihidupkan itu kalau terlalu rapet. Oke, habis ini saya percepat aja teman-teman ya biar menghemat kuota. Oke. Oke teman-teman ya, ini udah kepasang akinya. Ini sambil dicas karena akinya udah jelek ya. Ini ntar kalau teman-teman udah rampung, udah selesai nih teman-teman lihat lubang ini lubang ini harus ngalir teman-teman ya. Lubang ini harus ngalirin oli, kalau enggak sangat berbahaya sekali. Ini bisa bikin kering ini teman-teman ya, bagian head silindernya jadi nggak kelumasan. Juga perhatikan sini udah ngalir, terus perhatikan juga bagian kop silindernya di bang. Oke, kop silinder ini teman-teman ya bersihkan, harus dibersihkan sedemikian rupa nyampe benar-benar lubangnya. Ini kan ada lubang kecil banget teman-teman ya, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, ntar nih lagi hujan di sini. Nah oke teman-teman ya, ini ntar oli nyembur dari area sini teman-teman ya, dari area ini nih. Nah lubang yang kelihatan itu ya, dari masuk ke sini terus nyemburnya ke sini lewat sini. Nah ntar nyemburnya jadi di daerah sini teman-teman, jadi ngantepnya ntar ke sini, nyemburnya jadi enggak meler melulu ke sini, meler di sini teman-teman ya. Dianya melalui ini dulu, melalui lubang ini terus masuk ke sini, keluarnya sini, masuk dari sini keluar dari ke lubang yang kecil itu teman-teman ya. Tuh. Oke, kita tes dulu teman-teman ya. Coba nyalain bang starter, wis kuat tapurung deleng. Kita lihat lubang ininya teman-teman ya, harus langsung ngeluarin oli nih ya, cepat ya. Oke teman-teman ya, langsung Torx ini knalpot belum dipasang jadi berisik banget. Pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah jadi Mio Soul GT yang hilang kompresi, ngempos, udah kelar, tinggal pemasangan bodi-bodi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial kali ini teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik roda 2 channel. Wis pasangi pang, kene disit pang kabehan.